Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hanya kepadanya kita menyembah, memuji dan memohon pertolongannya serta mohon ampunannya. Tak lupa juga kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umat manusia. Semoga dengan salawat ini kelak kita mendapatkan syafaatnya kepada keluarga beliau, juga kepada para sahabat-sahabatnya, juga kepada kaum muslim yang senantiasa istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Alhamdulillah, menginjak pada 10 hari pertama di bulan Ramadan ini, momentum semarak Ramadan adalah kesempatan kita untuk menggiatkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun dengan uslub-uslub melalui media sosial. Insya Allah di sini saya akan menyampaikan terkait dengan tema makna dan konsekuensi syahadah. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Sebelumnya mungkin kita perlu memahami ya, di antara rahmat Allah dan keagungan kasih sayangnya kepada kita sebagai hambanya adalah karena Allah telah menjadikan risalah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah sebagai penutup semua risalah samawi. Sekaligus Allah telah menjadikannya sebagai risalah yang komplit, risalah yang suci, dan risalah yang bersih, di mana sumber risalah abadi itu adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, ma'asyiral muslim rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Lalu apa itu makna dan konsekuensi dari makna kalimat syahadah tersebut ya? Mari kita coba untuk kupas bersama dalam forum ini, yang mudah-mudahan nanti akan semakin memantapkan dan memperjelas konsekuensi yang apa harus kita lakukan. Ya, kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimat yang mungkin sudah familiar ya, sering kita ucapkan, sering kita dengarkan, karena bagi seorang muslim itu ya tidak ada kalimat yang lebih dikenal dan selalu diucapkan selain dari kalimat syahadah. Ya, sebagai perumpamaan atau contoh adalah ketika tiap kali kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika melaksanakan sholat ya, dimana kita dalam sholat itu kita secara langsung menegaskan kembali ya persaksian kita terhadap Rob Tuhan kita ya, dan kepada Rasul kita ya. Begitupun ketika melihat ya bagaimana dalam sirah Rasulnya, Rasulullah berdakwah di Mekah ya. Pembuka pertama, syiar pertama adalah kalimat La ilaha illallah ya, di mana kurang lebih selama 13 tahun beliau ya, masa beliau membawakan syiar Islam kepada para sahabat-sahabatnya di Mekah, hanyalah fokus menyampaikan bagaimana kalimat ini bisa sampai menghujam ya, dan mewarnai pada setiap diri para sahabat-sahabatnya. Begitu juga pada bukti ya bahwa wahyu Allah yang turun pertama kali di Mekah, atau yang dikenal dengan ayat-ayat Makkiyah, itu adalah merupakan petunjuk atau wahyu yang diturunkan pada masa itu juga ya, di mana Nabi membina para sahabatnya ya di dalam berinteraksi. Interaksi yang pertama itu memang dengan kalimat syahadah ya. Ayat-ayat Makkiyah ini memang selalu hadir mengokohkan ya, kalimat ini adalah sebagai kalimat menghujam
memberikan kekuatan kepada pemantapan akidah. Sehingga dari situlah ya, setiap ucapan, gerak, dan perasaan yang muncul dalam kehidupan para sahabat-sahabatnya itu adalah semuanya bersumber dari kalimat La ilaha illallah. Baik, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa itu definisi dari syahadat itu sendiri ya? Mari selanjutnya kita kupas kembali ya, bahwa syahadat itu adalah berasal dari kata asyhadu, yang berarti saya bersaksi atau saya bersyahadat. Sedangkan secara bahasa ya, syahadat itu mempunyai arti pernyataan jiwa atau al-i'lan atau janji yang dinamakan dalam bahasa Arab itu adalah al-wa'du, dan sekaligus sumpah atau al-qasam ya. Di dalam bahasa Arab, kata syahadat itu adalah merupakan bentuk fi'il mudhari. Apa itu ya? Bentuk fi'il mudhari itu adalah bentuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, maka dari pengertian definisi tadi ya, dapat kita artikan bahwa pernyataan janji dan sumpah seseorang yang telah bersyahadat itu ya, tidak hanya berlaku pada saat detik ini diucapkan saja, akan tetapi juga untuk waktu yang selanjutnya, seperti itu ya. Karena itu ya, maka ia berlaku mengikat sepanjang hayat ya, kalimat tersebut ya, setiap detiknya menuntut sebuah pembuktian dari syahadat orang tersebut ya. Artinya ini senantiasa sedang dan terus berlangsung. Ya, baiklah ya sahabat muslim channel dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dengan melihat arti bahasa saja ya, tadi kita sudah dapat merasakan betapa beratnya bobot perkataan asyhadu yang diucapkan seseorang, mengartikan bahwa syahadat bukan lagi sekedar pernyataan saja, janji saja, atau sumpah saja, melainkan mencakup ketiga-tiganya tadi gitu ya. Sekaligus yaitu sebuah pernyataan janji sekaligus sumpah yang melebihi mendalam, yang dapat diartikan bahwa syahadat bukan sekedar pernyataan ya atau tidaknya saja yang menjadi masalah, akan tetapi sebuah konsekuensi di belakang kata pernyataan atau ya tidaknya itu tadi yang harus diperhitungkan, sehingga harus ditanggung oleh seorang yang membuat pernyataan tadi gitu ya. Jadi sangat berat ya, tidak sekedar tadi memaknai katanya aja, tapi ternyata konsekuensinya lebih dalam lagi. Maka dari sini ya dapat kita pahami bahwasanya konsekuensi ya ketika seorang mengucapkan syahadat itu pada hakikatnya ya, ia sedang mengumumkan atau memproklamasikan dirinya yang sedang terbebas dari semua ikatan-ikatan, kecuali apa? Kecuali ikatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak saat itu ya, pada saat itu pula lah ia mengumumkan bahwa ia berbeda dengan yang lainnya. Segala atribut dan identitasnya yang ia sandang kini mencerminkan adanya sebuah arti proklamir dirinya yang dikumandangkan. Artinya gini, dalam maksud ketika dia bersyahadat, pada hakikatnya dia itu telah memproklamirkan dirinya sebagai seorang yang nanti tunduk, taat, sekaligus pasrah dengan apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hal ini ya lebih dipertegas lagi di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 64, di mana Allah berfirman, fa in tawallau faqulu syhadu bi annal muslimun, ya, bahwa kalau mereka berpaling maka katakanlah kepadanya, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang telah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk itulah ya, sebagai contoh mengapa Abu Jahal ya pada saat itu tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadah yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, bukan karena dia itu tidak dapat mengucapkannya gitu ya, akan tetapi karena memang ya dia tidak sanggup ya bagaimana nanti menanggung konsekuensi di balik pernyataan kalimat syahadah tersebut ya.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu kan artinya nanti harus merealisasikan bagaimana dengan kalimat tersebut, ketundukannya kepada Allah dan Rasulnya, seperti itu. Nah, di sini ya dapat kita tarik bahwa syahadat itu adalah merupakan sebuah janji diri, ya, dimana karena dengan janji diri itu ya ia telah bersyahadat, artinya bahwa seseorang itu telah memiliki keterikatan dengan orang yang mengucapkannya, ya. Bahwasanya kita ketahui ya, dalam pandangan Islam itu janji adalah hutang, maka hutang harus dibayar lunas, tuntas, dan tidak terbekas gitulah. Karena itu ya, bagi kehidupan seorang muslim itu adalah sepenuhnya berada di dalam aturan-aturan Allah ya, sebagai kewajiban di dalam merealisasikan bagaimana untuk membayar janjinya tadi gitu. Nah, ini dari pemahaman pertama ya, sebuah arti janji itu maksudnya seperti itu. Jadi memang ya cukup berat ya untuk kita tanggung konsekuensinya seperti itu. Nah, selanjutnya yang dimaksud janji itu yang seperti apa gitu kan? Tentu janji di sini adalah janji di dalam rangka untuk menjadikan Allah sebagai Rob atau Tuhan dengan segala haknya ya, baik itu hak untuk ditaati, untuk dipatuhi, untuk dicintai, dan untuk diperhatikan atas segala kehendaknya serta kemauannya. Nah, disitulah maksud janji itu tadi itu ya. Seperti itulah janji kita sebagai seorang muslim terhadap Allah dalam rangka untuk memenuhi hak-hak Allah, di mana hak Allah untuk mengatur kewajiban kita ya di dalam melaksanakan seruan-seruannya. Karena kita pun sebenarnya sudah berjanji ya dulu ketika di dalam rahim seorang ibu, di mana kita sudah lebih dulu mengawali dengan janji-janjinya kepada Allah, ingin taat, ingin patuh, ingin beriman dan lain sebagainya. Itu adalah sudah janji kita sebenarnya. Hal ini dibuktikan ya di dalam surat wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Nah, seperti itu janji kita. Dimana artinya lebih jelas lagi di sini saya katakan bahwa dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan diri kita dari sulbi ya. Sulbi itu adalah tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah ini aku Tuhanmu ya? Maka mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak menyatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap hal ini. Itulah janji kita sebenarnya dulu. Ya, ma'asyiral muslim rahimakumullah. Selanjutnya kita akan bedah lagi ya terkait dengan makna syahadah, mempunyai pemahaman atau pengertian tentang sumpah diri. Seperti apa maksudnya ya? Kita bahas ya bahwa makna syahadah memiliki makna adalah sumpah diri, di mana sumpah itu adalah tidak diucapkan setiap saat ya, hanya digunakan dalam keadaan darurat ya, atau situasi dan kondisi yang diperlukan saja, sehingga harga sumpah itu adalah mahal dan tidak diobral ya, seperti layaknya ucapan-ucapan yang lain selain dari sumpah tadi gitu ya. Kenapa sumpah biasanya itu adalah digunakan dalam rangka untuk mengokohkan atau membangun sebuah rasa kepercayaan ya. Di situ ada kalanya yang hendak dikokohkan atau yang hendak dibangun itu adalah kepercayaan kepada pihak lain ya, atau ada kalanya kepercayaan terhadap diri kita sendiri gitu. Artinya bahwa sumpah itu cenderung lebih berat dibanding dengan janji tadi yang pertama kali saya sampaikan tadi gitu loh. Walaupun sama-sama ternyata ya sama-sama berat, tapi kalau dibanding dengan janji dan sumpah itu ternyata lebih berat dari sumpah. Artinya di sini bahwa sama saja sumpah itu lebih berat daripada sekedar pernyataan dan janji. Sahabat channel Muslim Dakwah Jateng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Demikian tadi penjelasan beberapa makna kata asyhadu yang mempunyai arti sebuah pernyataan, janji dan sumpah tadi ya. Lalu bagaimana nanti realisasi kita untuk mewujudkan kata asyhadu tersebut, bahwa kita adalah bukti telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, selanjutnya adalah melalui sebuah pembenaran, yaitu pembenaran yang melalui dalam hati atau asdadiqul qalbi gitu ya, yang kemudian keimanan itu perlu diwujudkan juga di dalam sebuah pernyataan secara lisan, yang dimana secara al-qaulu bilisannya dia itu mengucapkan, tidak sekedar tadi ya hanya sekedar membenarkan di dalam hati, yang kemudian dilanjutkan dengan menyatakannya secara langsung kepada lisan kita, yang kemudian selanjutnya adalah dengan pembuktian yang dibuktikan dengan sebuah perbuatan atau al-amalu bil arkan. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi sebuah wujud nanti ketika kita melaksanakan atau merealisasikan wujud dari pernyataan atau makna asyhadu tersebut. Sehingga apabila seseorang itu telah membenarkan di dalam hatinya, maka dia dikatakan telah memiliki sebuah nilai batin atau al-qimatul batiniyah. Artinya di sini status keimanannya telah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ya, betapapun seorang telah menyatakan keimanannya secara lisan dengan meneriakannya ya, kemudian mengerjakan semua amal mukmin, akan tetapi jika hatinya mendustai Allah dan Rasul-Nya, maka tetap saja di hadapan Allah itu adalah status keimanannya tidak diakui. Nah, maka dari sini urgensi syahadat sebenarnya adalah begitu penting sekali, karena merupakan selain itu bernilai sebagai amalan pertama yang dilakukan oleh seorang kafir ketika masuk Islam, karena telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Inilah kalimat yang akan membawa seseorang kepada keselamatan Islam dan juga kepada kebahagiaan abadi. Urgensi syahadat yang lain adalah karena memang merupakan inti dari ajaran Islam itu sendiri, bahwa konsep ibadah, konsep akhlak, konsep syariat di dalam Islam itu semuanya adalah mengacu kepada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Contoh nih ya, ketika seorang muslim melaksanakan ibadah, maka pada hakikatnya ia sedang merealisasikan janji yang terdapat di dalam kalimat syahadat tersebut. Begitu pula di dalam aturan ekonomi, politik, sosial Islam, semuanya selaras dan merupakan penjabaran kalimat dari syahadah jika ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Urgensi syahadat selanjutnya adalah sebagai pembeda antara orang kafir dengan orang muslim. Kenapa? Ya, karena dalam status timbangan maupun balasan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan seorang muslim itu ya akan diterima oleh Allah ya. Akan tetapi sebaliknya amalan dari orang kafir atau non muslim itu adalah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah nanti akan membalas ya setiap amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari amalan seorang muslim yang ikhlas, yang dia niatkan karena memang hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya, tidak ada balasan sedikit pun bagi orang kafir atas setiap amalnya, maka sia-sialah di sini ya. Di mana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 39 yang artinya saya bacakan ya, bahwa dan orang-orang kafir perbuatannya mereka itu seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila didatangi tidak ada apapun, dan didapatinya ketetapan Allah baginya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Demikian ya, penjelasan ini semakin memantapkan kita bahwasanya memang syarat untuk diterimanya amal kebaikan di sisi Allah adalah hanya dengan dia sebagai seorang muslim. Maka makna la ilaha illallah itu berarti adalah menafikan atau menghilangkan atau menghancurkan ilah-ilah selain Allah, menjadikan Allah sebagai ilah satu-satunya
dan hanya Allah lah tempat bergantung kita, dan hanya Allah lah yang kita cintai, yang kita rindui, yang kita gandrungi, dan yang kita gelisahi jauh di atas segalanya. Begitu ya, jadi makna secara keseluruhannya dari la ilaha illallah tadi, yang kemudian diaplikasikan pada sebuah amal ibadah dan zikir. Ibadah di mana kita hanyalah berupaya agar kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zikir kita merupakan bukti sejauh mana kita berhasil menghilangkan ilah-ilah selain Allah tadi itu. Maka gabungan dari makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau dengan makna syahadatain itu mengandung satu pengertian, berarti adalah dua syahadah. Syahadah yang pertama adalah syahadah uluhiyah yang terdiri dari la ilaha illallah, dan syahadah risalah yaitu Muhammad Rasulullah sebagai nabi dan rasul kita. Syahadat risalah di sini berarti bukan hanya sekedar pengakuan personal saja ya terhadap orang yang dipercaya, yaitu terhadap Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala bagi alam semesta ini, tetapi juga sesuatu kesiapan untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswah atau contoh di dalam setiap aspek kehidupan kita. Hal ini ditambahkan pada satu penjelasan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut Allah. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Jadi penjelasan dari awal sampai akhir tadi dapat digabungkan bahwa asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah adalah berwujud atau mempunyai arti segala identitas dan simbol yang ada pada diri kita itu harus merupakan bentuk nyata dari kalimat syahadah yang kita pahami ya. Apa yang telah mendekam di dalam hati kita, dan apa-apa yang telah menerangi pikiran kita, dan apa-apa yang tampil pada zahir kita, semuanya itu adalah tercermin di dalam sikap kita sebagai orang yang telah bersyahadat. Akhirnya sebelum kita akhiri pertemuan ini atau penjelasan ini, lebih menegaskan kembali di sini saya akan menyampaikan bahwa kalimat syahadah yang sering kita kumandangkan setiap kali kita sholat itu seharusnya menjadi sebuah pegangan di dalam bertindak dan bertutur kata kita. Ia tidak hanya semata pengulangan ucapan-ucapan yang terus diulang-ulang dan yang kehilangan maknanya, namun juga ia mempengaruhi atau sebagai peneguh keimanan dan pembimbing langkah kita di dalam kehidupan di dunia ini. Inilah kalimat yang akan membawa pendukungnya mendapatkan surga Allah kelak di yaumil akhir. Demikian penjelasan pertemuan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang telah kita lakukan selama ini untuk meneguhkan keimanan kita dengan meyakini kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan kita diteguhkan keistiqomahan kita sampai ajal menjemput kita nanti. Dari kami mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun kekhilafan di dalam menyampaikan. Kekurangan semata-mata adalah dari diri saya, dan kalaupun ada kelebihan itu semata-mata karena Allah membimbing saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.